answer me as I pray. Oh, I need you to lead me, oh Lord. Show me the way, you're the way. I am needy and poor. I put my faith in your great faithfulness every day. You stay the same and I don't. My refuge is in you, as mercy is show. When I'm high and I'm low, when I listen and don't. A bit of Egypt still in my heart, squeeze it out. Without doubt, it's your spirit I'm needing right now. As I dwell in your presence, no better place. One day with you is better than 1,000 away. Without your mercy and grace, I would have never have tasted your goodness and let alone abide in the place. But you are not far from me, my Father who loves me. I love you. I'm sorry for times am I fully in conceit. Teach me your ways and please direct me. Every day that I breathe, it is your mercy I need. Mami papi semuanya. Shalom. Siapa yang di sini udah siap untuk mulai ibadah? Saya. Kalau gitu, adik-adik yang di rumah nggak boleh ada yang tidur-tiduran lagi ya. Semuanya harus kasih posisi yang terbaik untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Oke Kak. Nah sebelum itu kita sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau memuji dan menyembah nama Engkau. Berkati ya Kau yang pimpin dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah hari ini kita bisa sama-sama kumpul di ibadah online ya. Tuhan Yesus luar biasa banget ya Kak. Luar biasa banget dong Tuhan kita. Kalau gitu kita sama-sama nyanyi lagu yang kayak gini nih. Adik-adik yang di rumah siap-siap ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Kita ulangi nih lagu ini dari awal. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Yang cepet Kak. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik percaya nggak sih kalau Tuhan Yesus selalu melindungi kita meskipun
keadaan di luar sana lagi nggak baik-baik aja. Percaya dong Kak. Iya, kakak juga percaya loh adik-adik. Karena Tuhan kita, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau gitu kita sama-sama menyanyiin lagu ini. Adik-adik di rumah tepuk tangan ya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Coba sama-sama bilang, apa yang tak? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Sama-sama ulang lagu ini dari awal. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Buat Tuhan Yesus. Kalau gitu sekarang adik-adik, yuk kita mau sama-sama siapin hati kita, lipat tangannya, tutup mata. Kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Adik-adik, sungguh-sungguh yuk. Yuk adik-adik, meskipun adik-adik ibadahnya di rumah, tapi harus pastikan kalau kita ibadahnya juga harus sungguh-sungguh. Yuk adik-adik, kita mau menyembah Tuhan yuk adik-adik.
lebih Sepanjang dalam pandemi ini Tuhan begitu melindungi kita, begitu mengasihi kita. Adik-adik, hari ini sungguh-sungguh yuk nyanyi lagu ini dari hati adik-adik. Nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. hanya kepadamu. Ku mau cinta, Ku mau cinta Engkau Yesus, lebih dalam. lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau Yesus, hanya kepadamu. Ku mau cinta Engkau Yesus, Lebih dalam ya Tuhan. lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau Yesus, hanya kepadamu. Terakhir kali bilang ku mau cinta. Ku mau cinta Engkau Yesus, Lebih dalam. lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau Yesus, Hanya kepadamu ya Tuhan. hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama nyembah Tuhan. Yuk adik-adik, keluarin suara kita yuk. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau dipuji. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Engkau tahu apa yang sedang terjadi atas bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Indonesia akan Tuhan sembuhkan dari virus corona. Semua orang yang sakit akan Tuhan sembuhkan. Dan kesembuhan mereka akan jadi kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk perekonomian negara kami. Perusahaan-perusahaan yang mulai bangkrut, kami percaya akan bangkit kembali. Para karyawan yang PHK, kami percaya akan mendapat pekerjaan baru. Orang-orang yang terlilit hutang akan dibebaskan. Orang-orang yang kelaparan akan dikenyangkan. Sebab kami yakin dalam kelemahan kami kuasa-Mu menjadi sempurna. Kami juga berdoa untuk bangsa demi bangsa yang mengalami goncangan, baik dari segi kesehatan maupun perekonomian. Kami yakin Kau akan bantu setiap bangsa demi bangsa. Ini waktunya Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu atas bangsa dan demi bangsa. Biar kesembuhan dan pemulihan boleh terjadi, dan banyak orang yang boleh percaya kepadamu. Tak lupa kami juga berdoa untuk tim medis yang sedang menjalankan tugasnya. Tuhan, tolong jagain mereka dan luputkan mereka dari virus corona. Kami juga berdoa untuk pemerintahan yang sedang kewalahan menghadapi kondisi saat ini. Kami percaya hikmat-Mu akan turun untuk Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Kami yakin doa kami bukan hanya Kau dengar, tapi juga akan Kau jawab. Sebab tangan-Mu tak pernah panjang untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau sampai hari ini kami masih boleh ada, kami bersyukur Engkau Allah yang baik. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, ajarin kami biar kami bisa mengerti isi dari hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Nya Tuhan. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sebelum dengerin firman, Kak Tania mau nanya dulu nih adik-adik. Kira-kira adik-adik ingat gak ya, tahun ini tahun apa ya? Ayo, tahun apa? Tahun 2020, benar. Tapi bukan itu jawabannya. Tahun apa ya? Tahun dimensi yang baru. Ikutin gaya kakak ya. Tahun dimensi yang baru artinya berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Sekali lagi ya. Tahun dimensi yang baru artinya berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Oke adik-adik, sekarang kakak mau mulai masuk firmannya. Nah adik-adik yang bisa bahasa Inggris, kita mau sama-sama baca judul hari ini ya, oke? Judulnya kita baca sama-sama, 1, 2, 3. The most essential thing. Ayo, ada yang tahu nggak artinya apa? Artinya adalah hal yang paling esensial adik-adik. Hal yang paling penting. Kira-kira dalam hidup kita nih, apa ya yang paling penting? Sekolah, duit, atau apa ya? Coba kita mau dengar cerita hari ini. Nah adik-adik lihat di layar adik-adik. Pasti udah tahu kita mau cerita tentang apa kan? Kita mau cerita tentang Yusuf adik-adik. Nah adik-adik, Yusuf ini adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara. Dan papanya ini namanya Papa ya pintar, Papa Yakub. Pasti adik-adik udah hafal banget sama ceritanya. Tapi hari ini ada satu hal penting yang bisa kita pelajarin dari Yusuf. Dengerin kakak baik-baik ya. Yang sungguh-sungguh duduk yang manis, lipet tangannya. Kita mau dengerin ceritanya. Nah adik-adik, dari semua saudara-saudaranya si Yusuf nih, Yusuf ini anak yang paling disayang sama Papa Yakub. Dia paling dimanja, paling disayang, dikasih barang-barang yang bagus. Nah oleh sebab itu koko-kokonya pada iri. Si Yusuf tuh anak papa. Semua pada gak suka adik-adik sama Yusuf. Suatu ketika Yusuf lagi bobo. Dia bobo, terus dia mimpi adik-adik. Dia punya 2 mimpi adik-adik. Mimpi yang pertama, dia lagi mimpi ada Yusuf nih, sama ada semua koko-koko dan adiknya di ladang. Dan Yusuf lihat ada berkas gandum saudara-saudaranya pada sujud adik-adik. Menyembah ke berkas gandumnya sih Yusuf adik-adik. Dan mimpi yang kedua, dia lihat ada 11 bintang, ada matahari sama bulan. Semuanya sujud menyembah kepada Yusuf. Dan pas dia bangun, dia ceritain dong adik-adik ke koko-kokonya, ke mamanya, ke papanya. Tadi aku habis mimpi ini loh. Dan kokonya pas dengar, kira-kira gimana responnya adik-adik? Kokonya makin marah adik-adik. Udah anak ke-11, cupu, gak bisa apa-apa, anak papa. Ngomongnya selangit lagi. Pokoknya gak ada yang suka sama dia adik-adik. Mulai saat itu Yusuf makin dibenci sama semua saudara-saudaranya adik-adik. Nah singkat cerita, suatu hari Papa Yakub panggil Yusuf. Yusuf, sini nak. Akhirnya Yusuf datang dong adik-adik. Kenapa Papi Yakub? Akhirnya Papa Yakub bilang kayak gini. Yusuf, kamu pergi nyamperin Koko. Coba kamu tanyain kabar Koko, kira-kira Koko baik-baik aja atau Koko perlu apa? Coba kamu samperin ya. Akhirnya Yusuf pergi ke tempat Kokonya. Dia pergi ke tempat Kokonya dan pas dari jauh nih, Kokonya udah lihat adik-adik. Kokonya udah lihat dan mereka saling berbisik-bisik. Guys, tuh ada si Yusuf tuh. Ada si pemimpi tuh. Ada si anak kesayangannya Papa tuh. Lebih baik kita apain ya biar dia gak banyak omong. Kira-kira kita apain biar dia diem aja ya. Akhirnya ada yang bilang kayak gini. Gimana kalau kita diapain tuh adik-adik? Dibunuh adik-adik. Tapi
ada satu kokonya. Koko pertama namanya Koko Ruben. Koko Ruben bilang gini, jangan. Jangan dibunuh. Nanti kita berdosa. Jangan. Mendingan kita masukin aja ke dalam sumur. Tapi adik-adik, maksudnya Koko Ruben ini bukan pengen untuk membinasakan si Yusuf, bukan. Tapi nanti mau diambil lagi si Yusuf adik-adik. Jadi akhirnya yaudah deh, setuju. Kita masukin aja tuh si Yusuf ke dalam sumur. Akhirnya Pak Yusuf udah deket nih, langsung diikat sama kokonya, dimasukin ke dalam sumur adik-adik. Terus mereka lagi santai-santai, lagi duduk, lagi makan, lagi istirahat. Koko Yehuda bilang kayak gini, guys, kayaknya kalau cuma dimasukin ke sumur, kurang. Kayaknya kita nggak dapet apa-apa. Kokonya bilang kayak gini, mending kita jual aja tuh si Yusuf. Lumayan kita dapat duit adik-adik. Akhirnya ada orang Midian lewat adik-adik, terus bilang kayak gini, kita jual aja tuh ke Mesir tuh si Yusuf. Akhirnya dijual dengan harga 20 shikal perak adik-adik. Fun fact, kalau sekarang 1 shikal perak itu seharga kurang lebih 4.000 rupiah. Kalau 20 shikal berarti berapa? 80.000 adik-adik. Akhirnya Yusuf dijual, dia dibawa ke Mesir, dia diam aja adik-adik, dia sedih, dia dijual ke Mesir. Pas sampai di Mesir, ada seorang bapak yang beli si Yusuf. Dah, saya beli aja nih anak ini. Namanya adalah Bapak Potifar. Bapak siapa? Bagus, Bapak Potifar adik-adik. Potifar beli Yusuf, akhirnya Yusuf disuruh kerja di rumahnya. Yusuf taat, dia kerjain bagian dia dengan terbaik adik-adik. Sampai suatu ketika Potifar lihat, ini si Yusuf kerjanya bagus nih. Akhirnya Yusuf diangkat jadi kepala pengawas di rumahnya Potifar adik-adik. Tapi hidup Yusuf nggak langsung baik. Ada cobaan lagi adik-adik. Tiba-tiba tante Potifar yang genit datang adik-adik. Datang, Yusuf, dia genit adik-adik. Dia samperin Yusuf, dia bilang, Yusuf, sini sama tante. Terus adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Tante Potifar ajakin Yusuf untuk melakukan hal yang berdosa. Kira-kira Yusuf mau nggak? Kira-kira Yusuf, ya udahlah nggak apa-apa, 1 kali buat dosa mah Tuhan pasti ampunin, Tuhan pasti lupa. Kira-kira Yusuf lakuin dosa nggak? Lakuin nggak? Enggak adik-adik. Tahu nggak? Pas tante Potifar ngajakin untuk berbuat yang nggak baik, Yusuf dia lari. Dia lari adik-adik, dia nggak mau. Akhirnya tante Potifar marah. Si Yusuf nih ya kurang ajar nih. Akhirnya tante Potifar memfitnah Yusuf. Dia teriak-teriak, tolong, Yusuf jahatin aku, tolong. Akhirnya semua orang datang. Kenapa? Tante Potifar memfitnah Yusuf. Dia bilang kayak gini, itu tuh si Yusuf dia jahatin aku. Akhirnya Potifar datang. Kenapa? Kamu kenapa? Itu si Yusuf jahatin aku. Akhirnya adik-adik Potifar marah, dia bilang, Yusuf, bawa dia ke penjara. Akhirnya Yusuf dibawa ke penjara adik-adik. Dia dibawa ke penjara. Tapi adik-adik hebatnya Yusuf ya adik-adik. Dia gak pernah lupa untuk berdoa. Dan bukan cuma itu adik-adik. Yusuf pun pas di penjara dia melakukan kebaikan. Dia gak kayak gini, nih Tuhan nih emang jahat nih. Udah dimasukin ke sumur, udah dijual. Sekarang difitnah dimasukin penjara. Yusuf nggak begitu loh adik-adik. Banyak yang hilang dari hidupnya dia, tapi satu yang nggak pernah hilang dalam hidup dia yaitu kepercayaan dia sama Tuhan Yesus adik-adik. Nah singkat cerita, kalau adik-adik mau baca cerita detailnya ada di Kejadian 40 sampai 41 ya adik-adik baca. Singkat cerita dalam penjara Yusuf ketemu sama 2 orang, juru minuman sama juru roti. Mereka punya mimpi dan Yusuf dikaruniai Tuhan untuk bisa menafsirkan mimpi. Akhirnya mimpi mereka Yusuf tafsirkan dan jadi kenyataan. Nah singkat cerita lagi, Firaun ini adalah raja Mesir. Dia juga punya mimpi adik-adik. Dia punya mimpi sampai dia tuh pas bangun dia galau. Aduh, ini arti mimpinya apa ya? Firaun gelisah adik-adik. Dia pengen tahu arti mimpinya. Akhirnya dia panggil semua orang pintar, dukun, penyihir, semua orang-orang yang bisa ilmu hitam itu dipanggil sama Firaun adik-adik. Terus Firaun bilang gini, nih mimpi saya begini. Ada yang tahu nggak artinya? Dari mereka semua adik-adik,
Gak ada satupun yang tahu loh adik-adik. Nah, waktu itu pas gak ada yang tahu nih, Firaun galau kan. Gak mau tahu, harus ada yang tahu artinya. Akhirnya juru minuman, dia ingat, oh iya, di penjara ada seorang bapak yang bisa menafsirkan mimpi. Siapa namanya? Yusuf adik-adik. Akhirnya Yusuf dibawa ke Raja Firaun, dibawa. Terus Raja Firaun bilang, mimpinya begini. Kira-kira Yusuf bisa nggak artiin mimpinya? Bisa nggak? Bisa ya adik-adik. Yusuf bisa nafsirkan mimpinya. Singkat cerita, Yusuf diangkatlah jadi orang nomor 2 di Mesir. Kira-kira jadi orang nomor 2 di Mesir, dia dihormati nggak sama masyarakat Mesir? Dihormati ya adik-adik. Padahal awalnya dia dalam penjara. Tapi Tuhan bawa dia naik jadi orang nomor 2 di Mesir. Nah adik-adik, sekarang kakak mau cerita. Yusuf waktu dia jadi orang nomor 2 di Mesir itu gak gampang loh adik-adik. Dia harus lewatin proses. Yang pertama dimasukin ke mana? Ke sumur. Yang kedua dia diapain? Dijual. Yang ketiga dia diapain? Difitnah. Terus dimasukin ke penjara. Dia laluin banyak hal yang gak enak. Dia kehilangan banyak hal dari hidup dia. Dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan kenyamanan, dia kehilangan hak atas hidupnya sendiri. Tapi adik-adik, satu hal yang paling luar biasa dari Bapak Yusuf adalah dia gak pernah kehilangan Tuhan adik-adik. Hal yang paling penting dalam hidup Yusuf adalah Tuhan adik-adik. Waktu dia setia sama Tuhan, Tuhan bawa dia naik. Nah sama kayak kita, coba sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Kira-kira hal apa sih sekarang yang lagi booming banget nih sampai seluruh dunia lagi pada khawatir, takut. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Corona virus ya adik-adik ya. Corona ini adik-adik, virus corona ini menyebar ke seluruh dunia adik-adik. Seluruh dunia lagi kacau adik-adik. Banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, kehilangan kesehatan, kehilangan banyak dari hidupnya. Tapi kakak mau kasih tahu adik-adik ini. Coba adik-adik lihat nih di layar. Mungkin adik-adik kehilangan kesenangan. Adik-adik gak boleh ke mall. Terus mungkin yang kedua, adik-adik gak bisa ke gereja, adik-adik gak bisa ibadah sama teman-teman. Adik-adik kehilangan kenyamanan untuk beribadah. Terus yang ketiga, adik-adik mungkin kehilangan, adik-adik gak bisa belajar di sekolah. Adik-adik harus belajar online, tugasnya banyak, PR-nya banyak, ulangan ribet adik-adik. Adik-adik kehilangan kenyamanan atas hidup adik-adik. Terus misalnya yang keempat, banyak papa mama adik-adik yang mungkin di PHK. Atau yang mungkin gajinya dipotong. Yang tadinya adik-adik bisa makan enak setiap hari Minggu, setiap hari Sabtu. Tapi jadi gak bisa makan. Atau mungkin adik-adik kehilangan kesehatan. Mungkin papa, mama, atau saudara adik-adik kena sakit. Adik-adik boleh kehilangan apapun dalam hidup ini. Tapi kakak mau kasih tahu, hal yang paling penting yang gak boleh hilang dari hidup adik-adik adalah, pasti tahu dong, Tuhan Yesus adik-adik. Karena waktu kalian setia sama Tuhan dalam proses, Tuhan akan bawa kalian adik-adik. Karena Tuhan janji, rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera. Gak mungkin Tuhan ciptain kalian buat jadi anak yang gagal, gak mungkin. Gak mungkin Tuhan ciptain kalian cuman buat jadi rame-ramein bumi doang, gak mungkin. Pasti Tuhan punya tujuan. Nah sekarang kakak mau punya eksperimen ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kalau adik-adik bisa lihat di meja ini, kakak punya beberapa barang. Yang pertama kakak punya pen Sarasa warna-warni, bagus ya. Kedua kakak punya uang, berapa nih? 100.000. Yang ketiga kakak punya ATM loh adik-adik. Dan yang keempat kakak punya charger HP sama power banknya. Yang kelima kakak punya handphone. Nah sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Kira-kira hal yang paling penting supaya handphone ini bisa terus nyala dan bisa terus aktif dari semua ini apa kira-kira? Coba kita tes satu-satu ya. Coba misalnya pen ini. Kakak deketin nih dia. Kira-kira
Bisa nggak HP ini bertahan dan berfungsi sampai lama banget? Bisa nggak? Nggak bisa. Kakak tempel nih, nggak ada yang terjadi apapun sama handphonenya. Terus yang kedua, misalnya kakak punya uang nih, kakak punya uang. Kakak tempel juga ke handphonenya. Kira-kira kakak diemin nih. Kira-kira handphonenya akan bisa nyala terus dan berfungsi atau enggak? Enggak ya adik-adik, lama-lama baterainya akan habis terus dia mati. Nah ketiga, kakak punya ATM. Bisa buat belanja, tinggal gesek doang adik-adik. Kakak masukin nih ke sini nih, kakak tempelin nih. Tuh, kira-kira dia akan bisa tetap berfungsi atau enggak? Nggak bisa ya, lama-lama handphonenya akan mati. Karena yang penting buat handphone ini bukan ATM, bukan uang, bukan pulpen. Tapi yang paling penting supaya dia bisa bertahan dan berfungsi adalah charger ini ya adik-adik. Waktu kakak sangkutin ini, nih kakak masukin nih, handphone ini akan terisi. Dan pas dia terisi, kakak bisa gunain untuk sesuatu yang berfungsi. Nah, sama kayak hidup kita adik-adik. Dalam hidup ini, kita perlu nggak kak belajar? Perlu. Kita perlu nggak sekolah? Perlu. Kita perlu nggak gereja? Perlu banget adik-adik. Tapi hal yang paling perlu, yang paling penting, yang nggak boleh hilang dari hidup kita adalah kepercayaan kita sama Tuhan. Karena yang terutama di hidup kita adalah Tuhan Yesus. Nah adik-adik kalau udah ngerti, yuk sekarang semuanya kasih sikap yang terbaik. Kasih sikap yang terbaik. Kita mau berdoa. Kalau mungkin selama masa corona ini yang paling utama buat kamu adalah handphone kamu, games kamu, atau mungkin TV, film, drama Korea, anime. Yuk hari ini kita mau sama-sama bertobat adik-adik. Hal yang paling penting yang gak boleh sampai kita lupain adalah Tuhan Yesus. Karena tujuan kita hidup adalah buat Tuhan Yesus. Yuk hari ini kita sama-sama berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau nyanyiin lagu yang terutama. Mungkin lagu ini udah lama, udah lupa, tapi yuk sama-sama kita mau nyanyiin dari hatimu. Bukan lagi nyanyi sambil makan, nyanyi sambil main HP, enggak. Tapi kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk kita menyanyiin lagu ini, kita bilang ke Tuhan. Yang terutama di hidup kami bukan games kami Tuhan, bukan uang kami. Tapi yang terutama di hidup kami adalah Engkau. Yuk kita bilang yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yuk kita bilang haleluya. Haleluya. Kamu bilang kamu sayang sama Tuhan Yesus. Saya cinta Yesus. Lebih sungguh bilang dari awal bilang ke Tuhan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama-Mu Tuhan. Nama Yesus. Bilang yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu. Hatimu bilang haleluya. Tuhan mau dengar suaramu. Biar lagu ini jadi janji antara kamu sama Tuhan, bahwa kamu bilang kamu sayang sama Tuhan Yesus. Bilang lagi haleluya. Saya cinta. Bilang saya cinta. Hati dan imanmu bilang saya cinta Yesus. Kita mau sama-sama berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami sadar bahwa kami mungkin boleh kehilangan banyak hal di hidup kami, tapi satu yang gak pernah hilang dalam hidup kami, yaitu kepercayaan kami akan Engkau. Tuhan, mungkin sekarang masa hidup kami lagi sulit. Mungkin kami gak bisa lakukan banyak hal, tapi kami mau lakukan yang terbaik di masa-masa kali ini Tuhan. Kami mau tetap menyenangkan hati-Mu, kami mau tetap mempermuliakan dan meninggikan nama Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup untuk menyenangkan hati Engkau. Tuhan, tolong kami, Tuhan bantu kami, ajar kami, supaya kami mengerti isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya firman yang kami dengar bukan cuma kami dengar doang, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berdaulat. Sama-sama katakan, amin.